Tapi apa bedanya? Misalnya sekarang Leon sama kamu, terus kamu ajak dia pergi, terus besoknya Leon sama aku. Bedanya apa? Apa nggak bikin Leon bingung juga itu? Tunggu deh, anak di bawah umur itu emang harusnya sama mamanya kan? Tapi kan kita sama-sama sepakat, kalau kita nggak mau sampai mentalnya Leon kenapa-napa, kita nggak boleh kayak gini. Kok aku nanggepnya kamu tuh takut ya kalau Leon tinggal sama aku? Oh enggak, itu nggak masalah. Bukan itu maksud aku. Ya tapi tanggapan aku kayak begitu loh. Engkau tahu aku mencintai. Ya udah, kalau gitu aku pamit dulu ya. Besok aku datang ke sini lagi. Makasih makanannya, Bi. Jangan lupa bawa makanan lagi, Mas. Yang lain ya makanannya. Ngelunjak ya kamu, Zah. Enggak ngelunjak. Ya udah jangan banyak bercanda, nanti ketawa sakit lagi loh. Ya udah, aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang kita ngapain, Zah? Gimana kalau sekarang kita berdoa aja? Supaya kita lebih baik. Mungkin supaya masalahnya juga cepat selesai. Amin. Ya Allah, kami nggak tahu lagi mana jalan yang salah, mana jalan yang benar ya Allah. Kami terlalu lelah untuk terus pura-pura kuat. Tapi kalau Engkau masih mau kami bertahan, tolong tunjukkan jalan-Mu ya Allah. Agar kami semua bisa menghadapi semua masalah ini. Amin. Amin. Ya Allah. Kali ini kami gak minta kesembuhan. Kami juga gak minta jawaban dari semua masalah kita. Tapi tolong temani kami di kegelapan saat ini. Jangan biarkan kami sendirian tanpa Engkau ya Allah. Amin. Surat dari Nata. Surat ini belum pernah aku kasih lihat ke siapapun. Setelah ini ngapain? Kalau aku setelah semua masalah ini, aku mau hidup untuk diri aku sendiri, Zah. Buat Leon. Tapi aku nggak tahu gimana cara ngelakuinnya. Kamu? Selain Naza mau kita sama-sama belajar untuk mengambil keputusan untuk diri sendiri. Setuju. Aku melihat cara kamu mencintai Naza. Bahkan sebelum kamu menyadari kamu melakukannya. Cara kamu menjaga Naza saat dia tersesat. Dan aku memutuskan, kalau ada seseorang yang harus mencintai Naza setelah aku, lebih baik seseorang seperti itu. Seseorang yang gak perlu diajarkan cara hadir. Pokoknya Zah ngantuk. No, mau Naza nyanyiin nggak? Nggak usah ya, kayak tidur yuk. Satu lagu boleh tapi. Au. Aku sadar, ada sesuatu yang baru aja aku mengerti. Ini bukan tentang siapa yang harus aku pilih, tapi tentang betapa dua perempuan itu sudah belajar hidup tanpa menunggu keputusan.
Zah, belum bangun. Selamat pagi, Bu. Pagi, Sus. Kita cek dulu ya. Hasilnya bagus. Bu Naza masih tidur ya? Ya, Kalau begitu saya permisi dulu ya, Bu. makasih ya, Sus. Sama. Halo, Kirana. Iya, Zia. Kenapa? Kamu kira-kira hari ini bisa datang ke rumah sakit nggak ya? Bisa sih. Ada apa? Ada yang mau dibicarain sekarang? Iya ada. Aku mau ngelanjutin semuanya. Zi, kamu yakin? Zi, soalnya tuh ya, aku tuh ngeliat kemarin itu kamu lagi masuk dalam masa pemulihan. Ya, jadi aku hanya untuk memastikan aja kondisi kamu itu lagi oke atau enggak. Yakin, lagian juga aku udah baik-baik aja kok. Suster bilang kalau misalnya aku udah baik-baik aja, aku tuh udah bisa keluar kamar. Emangnya saat ini kamu udah boleh keluar kamar? Belum sih. Tuh kan Zi, berarti kondisi kamu itu belum memungkinkan untuk ngebahas soal ini semua. Ya susternya aja yang so tahu. Orang aku yang tahu kok fisik aku kayak gimana. Dasar kamu ya ngeyel banget sih jadi orang. Ya udahlah terserah. Soal fisik, jiwa dan mental kamu itu kan hanya kamu aja yang tahu ya. Baik-baik atau enggaknya. Ya udah kalau gitu nanti aku akan siapin semuanya deh berkasnya untuk kalian tanda tanganin. Oke deh, ibu pengacara yang baik. Thank you. Ditunggu kedatangannya. Ya udah kalau gitu nanti aku kabarin ya. Oke. Hai. Udah bangun dari tadi? Neza denger sih tadi kakak telepon siapa, walaupun nggak denger full. Tapi Neza denger. Aduh, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Allah. Jujur meskipun aku belum tahu ini mau dibawa kemana, aku juga masih belum tahu arah hidup aku juga mau kemana. Tapi aku bersyukur ya Allah. Halo Kirana. Halo Albi. Oh iya Bi, ini aku mau ke rumah sakit mau jenguk Jia. Apa nanti kamu ke rumah sakit juga buat jenguk Zia sama Naza? Iya, memang kebetulan saya rencananya mau ke situ kok. Ya udah kalau gitu, sampai ketemu di sana ya Bi. Bye. Iya, sama-sama. Pak Hanju, saya mau ketemu dengan pengacara istri saya. Alhamdulillah, sayur sudah siap, lauk sudah siap, piring sendok garpu sudah siap. Oke, bagus Bibi. Suster,
Suster, siapin Dan Leon yuk, kita jengukin mamanya. Makasih ya Van, udah jemput gue sama Bibi. Gak apa-apa. Kebetulan gue lagi ada waktu untuk jemput. Ih, ini cowok cool banget sih. Selamat pagi. Pagi. Ini sarapannya ya? Iya. Saya taruh di meja ya. Makasih ya. Sih. Iya. Sarapannya apa ya? Nggak usah nanya-nanya, emang udah bisa makan? Udah kentut semalam. Jangan ketawa, sakit lagi. Ini kok pada ketawa kenapa ya? Enggak. Oh ya Zia, tadi Kirana udah hubungin aku. Iya, dia udah di jalan. Tapi kondisi kamu kan masih... Aku udah nggak mau lagi nunda. Ya udah, kamu yang tahu yang terbaik, jadi udah aku ikutin kamu aja. Aku tunggu di depan ya. Kamu udah yakin, Kak? Yakin? Udah dari lama aku yakin. Aku perlu bilang ke Kak Zia sekarang gak ya? Sepan, Non Sandra. Bi, aduh, meni seneng pisan lihat kalian berdua teh akur. Ih, Bibi apaan sih? Apaan atuh? Ya udah atuh, pokoknya Bibi doain kalian berdua teh tambah lengket. Lem kali Bi lengket. Mas Epan, punten, ini teh Bibi ke dalam dulu ambil Dan Leon ya. Soalnya kayaknya lagi disiapin sama suster. Iya, Bi. Ya udah, ini makanannya punten dimasukin ke mobil. Ya udah, tunggu ya. Hai Albi, Hey, apa kabar? gimana ya? Kalau aku bilang aku baik-baik aja, itu artinya aku bohong. Tapi kalau bilang nggak baik-baik juga, kayaknya terlalu jujur sih. Maaf ya Bi, aku hanya menjalankan tugas aku aja kok sebagai pengacaranya Zia. Ya, mengurus perceraian kalian. It's okay lah, nggak apa-apa, nggak usah sungkan. Meskipun kita saling kenal, tapi ya sebisa mungkin please tetap profesional aja, nggak apa-apa kok. Baik Bi, makasih ya atas pengertiannya. Yaudah, kita langsung ke sana aja ya. Oke. Hai Zia. Hai Naza. Hai. Jadi kedatangan aku ke sini itu untuk membicarakan soal rencana perceraian kalian. Zia dan Albi. Jadi, hal yang paling krusial di sini itu yaitu soal hak asuh anak.
dari awal rencana gugatan, Zia itu tidak pernah mempermasalahkan soal hak asuh anak. Tapi beberapa waktu lalu, Zia mengajukan soal asuh anak jatuh kepada pihak dia. Sorry Bi, aku harus bilang ini sama kamu. Aku gak bisa lagi pisah sama Leon. Kita kan udah sepakat ya. Kita udah sepakat akan mengasuh Leon secara bersama. Dia bebas tinggal di mana aja yang dia mau, dan dia juga bebas tinggal sama siapapun yang dia mau. Gak bisa kayak gitu, Bi. Leon itu harus jelas tinggal sama siapanya. Dan Leon itu kan masih di bawah umur. Udah jelas dong, Leon itu harus di bawah pengasuhan oleh mamanya. Tapi kamu tenang aja. Aku gak akan ngebatasin kamu untuk ketemu sama Leon. Kapanpun kamu ketemu sama Leon, boleh. Tapi bukan itu poinnya. Leon itu, kita kan udah sepakat. Nggak akan membawa Leon dalam masalah ini. Ini hanya murni masalah kita berdua aja. Enggak, Bi. Leon itu punya hak untuk tumbuh kembangnya. Dia harus jelas pola asuhnya sama siapa. Kalau misalnya dia tinggal di sini, tinggal di sana, pola asuhnya kayak gimana, Bi? Nggak bisa. Tapi apa bedanya? Misalnya sekarang Leon sama kamu, terus kamu ajak dia pergi, terus besoknya Leon sama aku. Bedanya apa? Apa nggak bikin Leon bingung juga itu? Tunggu deh. Anak di bawah umur itu emang harusnya sama mamanya kan? Tapi kan kita sama-sama sepakat, kalau kita nggak mau sampai mentalnya Leon kenapa-napa, kita nggak boleh kayak gini. Kok aku nanggepnya kamu tuh takut ya kalau Leon tinggal sama aku? Oh enggak, itu nggak masalah. Bukan itu maksud aku. Ya tapi tanggapan aku kayak begitu loh. Udah, stop. Udah ya debatnya. Karena yang aku lihat di sini tuh, kalian itu sama sekali nggak ada yang mau ngalah satu sama lain. Nazah, kamu sebagai pihak yang akan masuk ke dalam kehidupan Leon ke depan, menurut kamu gimana? Saya nggak bisa jawab apa-apa. Menurut aku ya Zia, ini tuh kalian harus sepakati. Karena soal asuh anak ini mutlak sangat penting. Kenapa? Karena mau sebaik apapun perceraian, anak lah yang menjadi korban, bukan kalian sebagai orang tuanya. Mungkin kalian setelah ini tuh kalian mempunyai arah dan tujuan. Tapi anak belum mempunyai kemampuan itu. Anak itu perlu dibimbing, diarahkan, diatur, dan itulah kewajiban kalian sebagai orang tuanya. Dalam rumah tangga yang normal, pola asuhlah yang menjadi masalah bagi orang tua. Apalagi kalian memilih untuk bercerai. Satu lagi, kalau memang Albi bersama Nazah ke depannya, Leon ini akan bertumbuh dengan ibu tiri, yang dimana itu tantenya sendiri. Menurut aku ya, ini tuh suatu masalah yang unik banget. Ya bisa dibilang ya, sangat luar biasa. Dan kamu Zia, kamu selaku ibu kandungnya, kamu itu harus menyiapkan mental. Karena ke depannya ini, kamu akan menjadi tamu di kehidupannya Leon. Dan untuk Leon sendiri, soal tumbuh kembangnya, kalian harus pikirkan ke depannya. Mengenai itu mental ataupun kesehatannya. Sebagai penutup pembicaraan kita, sebaiknya kalian pikirin lagi. Dan kalian harus sepakati di sini. Karena apa? Itu akan mempermudah proses ke depannya. Ini ada apa? Selamat pagi Pak, saya Kirana, selaku pengacaranya Zia. Tolong kali ini biarin Nazah yang ngambil keputusan. Nazah mau Mas Albi ceraikan Nazah. Nazah mau Mas Albi ceraikan Nazah.
Tapi nggak gitu, Zah. Gak gitu juga gimana, Mas? Leon butuh ibunya. Leon butuh Kazia. Gak bisa Leon kalau terus dijauhin sama Kazia. Kasian dia. Mau sampai kapanpun ibunya Leon adalah Kazia. Walaupun nantinya Naza yang berada di sampingnya Leon. Pada akhirnya Leon akan tahu kalau Naza ini nantinya adik dari mamahnya. Dan kalian pernah mikirin gak? Kalau Leon udah SD, dia ketemu sama teman-temannya dan teman-temannya tahu kondisi keluarganya Leon seperti apa. Kalian mikirnya sejauh itu gak? Jadi Naza mau Leon tetap sehat mentalnya. Naza mohon, Kak. Mas, jangan korbankan Leon lagi karena keegoisan kalian. Zah, tapi Tolong, Mas. Tolong turutin Naza kali ini. Zah, aku tuh gak minta pengorbanan kamu, Zah. Dan aku juga gak mau Abi balik ke aku dengan iming-iming Leon. Itu namanya transaksi.
batalin aja. Dan saya minta kamu urus perceraian saya dengan Nazah. Bi, apa ini satu langkah strategis kamu? Enggak. Ini bukan masalah langkah strategis atau enggak. Saya hanya ingin melakukan yang terbaik untuk Zia dan juga Nazah. Hanya itu, nggak ada yang lain. Oke, kalau gitu nanti aku akan bikin dokumen baru untuk pembatalan ini. Dan pengajuan baru untuk perceraian kamu antara kamu dan Nazah. Dan aku nanti yang akan mewakili Nazah. Ya, Oke Bi, nanti aku minta ya beberapa berkasnya Nazah. Setelah semua itu udah siap, aku melakukan pendaftaran gugatan cerai kamu dan Nazah. Nanti untuk update-nya aku info ke kamu ya. iya boleh. Yaudah kalau gitu aku pergi dulu ya. Ya, kasih ya. Bye Bi. Iya, Nazah. Papa berharap yang terbaik buat kalian. Cok, kembali ke kamar, Cok. Kak Zia nggak nyesel? Gak tahu, Zah. Nggak, saya campur aduk. Nyesel. Iya, cuman lega juga iya. Dua-duanya lah. Bisa sekaligus berarti. Tapi kamu tuh aneh sih, Zah. Kamu barusan ambil keputusan yang menurut aku berat banget loh untuk kamu. Ya, pertanyaan Aza memang sedikit mengagetkan tapi ya nyata dan harus dijalanin.